Teman-teman, pernah kebayang nggak kalau suasana pasar tradisional yang biasanya rame dan seru, tiba-tiba berubah jadi kacau balau gara-gara kabar bohong? Nah, kali ini ada kisah super konyol tentang ondel-ondel Sapudin di tengah pasar, lengkap sama buah sawo, sapi, sampai cerita mistis skinwalker dari Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut cerita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar makin semangat terus berbagi kisah seru dan konyol buat kalian semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu ngasih kita kesehatan dan kesempatan buat belajar dari setiap kisah. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya, biar kita semua dapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Mari kita sama-sama bertakwa, karena hanya dengan takwa hidup kita bisa jadi tenang, berkah, dan selalu dalam lindungan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nah, ayat ini pas banget sama cerita kita, karena di zaman sekarang banyak banget berita hoaks yang bikin masyarakat bingung kalau nggak dicek dulu. Tulis juga asal kalian dari mana di kolom komentar, biar kita semua bisa makin akrab dan tahu ada penonton dari seluruh pelosok Indonesia. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di akhir ada satu pertanyaan. Kalau jawabannya betul di komentar, insya Allah bakal ada hadiah 2 spesial yang diumumin di penutup. Pagi itu, pasar tradisional sudah penuh sejak matahari baru nongol dari ufuk timur. Suara teriakan para pedagang bercampur dengan langkah cepat para pembeli, menimbulkan suasana hiruk-pikuk yang khas dan bikin siapapun yang lewat merasa ikut terbawa dalam semangatnya. Ada yang menjajakan sayur mayur segar dengan teriakan lantang, "Ayo bu, sayurnya masih ijo-ijo, baru metik dari kebun pagi tadi." Ada juga penjual ikan yang sibuk mengibas-ngibaskan kipas plastik, biar aroma amis ikannya tidak terlalu menusuk hidung, sambil tetap berusaha tersenyum ramah kepada calon pembeli. Bau gorengan yang baru diangkat dari wajan besar menyeruak di udara, bercampur dengan wangi bumbu dapur seperti bawang merah, ketumbar, dan lada yang ditumbuk, menjadikan pasar itu seperti paduan rasa dan aroma yang penuh warna. Anak-anak kecil yang ikut orang tuanya sibuk celingukan, matanya berbinar melihat jajanan tradisional mulai dari kue cucur, klepon, sampai es lilin warna-warni yang dijajakan di ember besar berisi es batu. Di tengah suasana itu, berdiri tegak ondel-ondel Sapudin. Dengan tinggi badannya yang menjulang, wajahnya tampak tersenyum lebar walau terbuat dari topeng besar dengan cat warna mencolok. Rambut ijuk hitamnya menjuntai ke segala arah, menambah kesan gagah sekaligus jenaka. Orang-orang yang lewat otomatis melirik ke arahnya. Ada yang kaget karena tiba-tiba merasa diperhatiin, ondel-ondel. Ada juga yang langsung ketawa sambil ngajak anak-anak mereka buat foto bareng. Baju ondel-ondel Sapudin terlihat mencolok sekali. Motifnya berwarna merah terang bercampur kuning emas dengan hiasan payet yang berkilauan kalau terkena sinar matahari pagi. Dari kejauhan, Sapudin benar-benar seperti penjaga pasar yang gak bisa diganggu-gugat, berdiri gagah dengan tubuh raksasanya di tengah keramaian. Tepat di sampingnya, ada sebuah gerobak penuh buah sawo yang tampak menggiurkan. Buah-buah itu disusun rapi, sebagian masih hijau segar, sebagian lain coklat matang dengan kulit agak keriput tanda siap disantap. Baunya harum manis, bikin siapapun yang lewat tergoda buat membeli. Penjualnya, seorang bapak tua dengan senyum ramah, sengaja naruh ondel-ondel Sapudin di situ biar dagangannya makin rame. Dan benar saja, trik itu berhasil. Orang-orang yang tadinya cuma lewat jadi berhenti. Ada yang tadinya nggak kepikiran beli sawo, tapi gara-gara pengen foto bareng ondel-ondel, akhirnya beli juga sekilo. Anak-anak muda zaman sekarang pun gak mau kalah. Mereka keluarin HP, selfie dengan gaya konyol di samping ondel-ondel Sapudin, lalu posting di Instagram sambil nulis caption lebay. Belanja sawo ditemenin bodyguard setinggi pohon kelapa wajah dengan air mata bahagia. Keramaian makin menjadi ketika ada rombongan ibu-ibu arisan datang barengan. Mereka heboh banget. Ketawa-ketawa sambil dorong-dorongan biar bisa foto bareng duluan dengan ondel-ondel. Ada yang nekat minta izin buat pegang tangannya, padahal jelas-jelas tangan ondel-ondel cuma properti kayu dilapisi kain. Tapi tetap saja, mereka seneng banget seolah ketemu artis sinetron. Si penjual sawo pun ikut kecipratan rezeki, karena dalam sekejap, sawo di gerobaknya ludes separuh.
Semua karena magnet ondel-ondel Saapudin yang berhasil bikin suasana pasar jadi kayak panggung hiburan dadakan. Suara tawa warga berpadu dengan teriakan pedagang, aroma makanan makin pekat, dan matahari yang sudah makin naik membuat warna baju ondel-ondel Saapudin berkilau terang. Beberapa bapak-bapak yang awalnya cuma pengen beli bawang merah jadi ikut berhenti, pura-pura nunggu istri mereka nawar, padahal sebenarnya mereka juga penasaran pengen foto bareng ondel-ondel. Ada satu bapak yang kocak banget. Posenya malah ala-ala pendekar silat di samping ondel-ondel, bikin orang-orang di sekitarnya ngakak sampai pegang perut. Tak hanya itu, ada juga pedagang keliling yang ikutan nimbrung. Seorang penjual balon warna-warni mendekat, mengikatkan balonnya di tiang gerobak sawo, sehingga suasana jadi makin meriah. Dari jauh, orang bisa lihat kombinasi unik. Ondel-ondel besar dengan wajah senyum abadi, gerobak penuh sawo, balon warna-warni, dan kerumunan warga yang ketawa ketiwi. Semua itu bikin pasar tradisional hari itu bukan cuma tempat transaksi jual beli, tapi berubah jadi semacam festival rakyat kecil yang penuh tawa dan kehangatan. Ada juga momen konyol ketika seorang bocah kecil tiba-tiba mendekati ondel-ondel Saapudin, menatap wajahnya lama banget, lalu tiba-tiba bilang lantang, "Om, badutnya serem." Orang-orang langsung ketawa, si ibunya panik minta maaf ke penjual sawo yang ada di sebelah. Sementara ondel-ondel Saapudin tetap berdiri kaku dengan wajah tersenyum lebar, seperti nggak peduli sama komentar polos si bocah. Yang bikin makin seru, beberapa pedagang lain mulai ikut memanfaatkan momen ini. Penjual kerupuk keliling teriak-teriak, "Kerupuknya, kerupuknya. Beli kerupuk dapat bonus foto sama ondel-ondel." Walaupun jelas-jelas foto bareng ondel-ondel gratis, tapi orang-orang malah ngakak dan ada juga yang beneran beli kerupuk. Begitu juga dengan penjual mainan anak-anak, yang sengaja parkir di dekat situ biar jualannya ikut laris. Seiring waktu, kerumunan makin padat. Pasar yang biasanya cuma ramai dengan transaksi, kini jadi penuh canda tawa. Ada ibu-ibu yang sambil gendong anak kecil, anaknya nangis takut lihat ondel-ondel, tapi begitu dikasih sepotong sawo matang, langsung diam sambil makan lahap. Ada remaja yang pura-pura wawancara ondel-ondel kayak wartawan, padahal ya jelas ondel-ondel nggak bakal bisa jawab. Semua kejadian itu bikin pagi di pasar tradisional itu jadi pengalaman tak terlupakan. Bisa dibilang, ondel-ondel Saapudin sukses besar bikin suasana pasar jadi lain dari biasanya. Dari sekedar tempat jual beli, berubah jadi tempat wisata dadakan. Semua orang seneng, semua dagangan laris, dan semua momen penuh dengan cerita konyol. Bayangin aja, cuma gara-gara ada ondel-ondel berdiri gagah di samping gerobak sawo, pasar tradisional bisa jadi viral di dunia nyata, bahkan mungkin di dunia maya kalau ada yang upload ke TikTok. Nggak jauh dari tempat ondel-ondel Saapudin berdiri gagah, ada seekor sapi peliharaan warga yang entah kenapa kelihatan tenang banget, santai di pojokan pasar sambil asik mengunyah rumput kering. Sapi itu badannya lumayan besar, warnanya coklat keemasan dengan bercak putih di sekitar perutnya, tanduknya kecil tapi melengkung rapi, dan ekornya sesekali berkibas musir lalat yang nakal nempel di kulitnya. Suaranya sesekali terdengar, mo, pelan, tapi malah bikin beberapa orang yang lewat senyum-senyum. Bayangin aja, di tengah hiruk pikuk pasar yang penuh suara teriakan pedagang dan pembeli, suara sapi kayak jadi baksoun tambahan yang bikin suasana makin unik. Yang bikin makin lucu, sapi itu bener-bener kayak nggak peduli sama keramaian sekitar. Mau ada orang teriak-teriak nawar, mau ada pedagang ngibasin kipas ke ikan biar tetap segar, atau anak-anak kecil berlari-lari di sekitarnya, si sapi tetap fokus pada satu hal, mengunyah rumput kering dengan santai. Mulutnya bergerak pelan, suara kres-kres terdengar jelas, sampai bikin beberapa orang bilang, "Ih, enak banget tuh sapi makannya, kayak ngemil keripik aja." Padahal jelas yang dimakan cuma rumput biasa. Anak-anak kecil yang melihatnya langsung kegirangan. Ada yang nunjuk sambil ketawa ngakak. Ada juga yang sok berani mendekat lalu tiba-tiba mundur lagi gara-gara takut kalau sapinya nyamperin. Beberapa bocah malah bikin challenge konyol, siapa yang bisa berdiri paling dekat sama sapi tanpa kabur. Tentu saja, hasilnya selalu sama. Baru 2 langkah mendekat, udah pada lari terbirit-birit sambil ketawa heboh. Sapi itu sendiri tetap cuek, seolah-olah mikir, ngapain sih kalian heboh, gue lagi makan, why? Kerumunan orang dewasa pun ikut senyum melihat tingkah anak-anak. Ada bapak-bapak yang nyeletuk, "Wah, ini MAH sapi artis. Kalau dijual bisa mahal, soalnya udah terbiasa difoto sama penggemar." Komentar itu bikin satu kerumunan ketawa.
Bahkan ada ibu-ibu yang sambil belanja sayur malah minta anaknya berdiri di samping sapi buat difoto. Bayangin, bukan cuma ondel-ondel Sapudin aja yang jadi objek foto, tapi sapi juga dapat panggungnya sendiri. Lama-kelamaan, sapi itu benar-benar jadi atraksi tambahan gratis di pasar. Setiap orang yang lewat pasti melirik sebentar. Ada yang komentar, sapinya jinak banget ya. Ada juga yang bercanda, jangan-jangan ini bukan sapi biasa, ini bodyguardnya ondel-ondel Sapudin. Semua komentar kocak itu bikin suasana pasar semakin riuh. Apalagi pas ada satu bocah polos yang teriak lantang, "MAH, itu sapi lagi senyum kayak artis sinetron." Semua orang yang dengar langsung ngakak, sementara sapi tetap kalem mengunyah, seperti nggak sadar kalau dirinya lagi jadi bahan lelucon. Di dekat sapi, ada pedagang ketoprak yang memanfaatkan momen. Dia teriak, ketopraknya, kalau beli dapat bonus, lihat sapi ganteng di pojokan." Orang-orang ngakak, ada juga yang beneran beli ketoprak gara-gara pengen duduk di dekat situ sambil nonton sapi. Pedagang lain juga nggak mau kalah. Penjual es dawet nyeletuk, minum es dawet biar adem, sambil ditemenin sapi adem ayem di sana. Semua jadi kayak lomba bikin tagline konyol, dengan sapi sebagai bintang iklan dadakan. Suasana pasar jadi benar-benar kayak festival budaya campur tontonan gratis. Bayangin aja, di satu sisi ada ondel-ondel Sapudin dengan baju warna-warni berkilau, bikin orang berhenti foto-foto. Di sisi lain ada gerobak penuh buah sawo manis yang bikin ngiler. Lalu di pojokan ada sapi santai mengunyah rumput, yang tanpa sadar mencuri perhatian banyak orang. Kombinasi itu bikin pasar terlihat kayak panggung acara TV hiburan. Orang-orang ketawa, ada yang bikin video di HP, dan mungkin malamnya video itu bakal nongol di media sosial dengan caption heboh. Pasar tradisional rasa karnaval. Ada ondel-ondel, sawo, sama sapi seleb. Semakin siang, semakin banyak orang yang mampir ke pojokan tempat sapi itu duduk. Ada yang kasih rumput tambahan, ada juga yang sok bercanda ngajak sapinya ngobrol. "Sapi, kamu mau jadi artis nggak?" katanya. Sementara yang lain malah bikin parodi ala reporter berita, pura-pura wawancara sapi. "Bagaimana pendapat Anda tentang harga cabai yang naik, Pak Sapi?" Orang-orang yang nonton langsung ketawa sampai sakit perut. Ada momen konyol ketika seekor ayam lepas dari kandangnya dan lari-larian di dekat sapi. Semua orang panik takut ayamnya kabur. Tapi malah jadi adegan komedi karena ayam itu nyelonong lewat depan sapi. Sapinya tetap santai, cuma nengok sebentar, lalu balik lagi ngunyah rumput. Orang-orang yang lihat jadi bilang, "Waduh, ini sapi beneran bukan sih? Kok col banget kayak model catwal." Dari kejauhan, penjual mainan anak-anak mulai ngarahin dagangannya ke sekitar situ. Dia tahu kerumunan banyak, jadi sekalian cari untung. Balon, mobil-mobilan, sampai pistol air laku keras. Semua gara-gara anak-anak pada betah nongkrong di sekitar sapi. Bahkan ada yang sampai bilang, "Kok seru banget ya, kayak lagi di taman hiburan, padahal cuma di pasar." Keunikan itu nggak berhenti di situ. Seorang kakek tua yang lewat tiba-tiba cerita, katanya sapi ini dulunya sering ikut karnaval 17 Agustus di kampungnya. Orang-orang makin penasaran, langsung pada nanya, "Serius, Kek, kok bisa?" Si kakek dengan santai jawab, "Ya bisa aja, sapinya jinak, suka dipakai arak-arakan." Entah benar atau enggak, tapi cerita itu bikin suasana makin rame. Orang-orang tambah yakin kalau sapi ini memang sapi selebritas pasar. Dari pagi sampai menjelang siang, sapi itu tetap duduk manis. Ekornya sesekali kibas, mulutnya nggak berhenti mengunyah, dan matanya tenang banget, kayak meditasi. Beberapa orang bilang, enak banget ya hidupnya sapi, kerjaannya cuma makan, diam, terus jadi tontonan. Komentar itu bikin yang lain ngakak. Ada juga yang nyeletuk, "Kalau gitu, kita juga pengen reinkarnasi jadi sapi pasar aja." Akhirnya, keramaian di pojokan pasar itu jadi bagian tak terpisahkan dari suasana hari itu. Semua orang punya cerita lucu masing-masing tentang sapi. Ada yang cerita ke temennya kalau sapinya kayak artis. Ada yang bilang ini sapi paling sabar sedunia. Ada juga yang bercanda kalau sapi itu bakal masuk berita lokal. Intinya, keberadaan sapi peliharaan warga itu benar-benar menambah warna. Bukan cuma sekadar hewan, tapi jadi ikon dadakan yang bikin semua orang betah lebih lama di pasar. Tapi tiba-tiba, pengeras suara tua di tengah pasar bunyi keras,
seperti suara kaleng berkarat yang dipukul. Suara serak bercampur gemeretak membuat semua orang yang tadinya sibuk dengan aktivitasnya langsung menoleh. Biasanya, pengeras suara itu dipakai untuk ngumumin barang hilang, barang temuan, atau pengumuman kecil soal keamanan pasar. Kadang juga dipakai buat manggil pedagang kalau ada tamu dari kecamatan datang. Tapi kali ini lain. Suara berat keluar, terdengar agak parau, entah siapa yang bicara di balik mikrofon tua itu. Video hoaks, Sri Mulyani mundur dari kabinet, ini klarifikasi faktanya. Kalimat itu keluar putus-putus, tersendat oleh suara, kresek-kresek. Tapi cukup jelas untuk membuat kerumunan pasar mendadak terdiam. Orang-orang yang tadinya sibuk nawar harga cabai langsung berhenti. Pedagang yang lagi hitung uang kembalian ikut bengong. Anak-anak kecil yang tadinya ketawa lihat sapi mendadak berhenti. Mulut masih mengunyah jajanan. Semua kepala menoleh ke arah pengeras suara yang terpasang tinggi di tiang tengah pasar. Seolah-olah benda tua berkarat itu mendadak jadi pusat perhatian seluruh dunia. Ada bapak-bapak tua pakai peci lusuh yang langsung melotot. Lalu nyeletuk, "Waduh, masa iya Bu Sri Mulyani mundur? Berabe kalau beneran." Sementara seorang ibu muda yang lagi gendong anaknya spontan nyeletuk balik, "Ah, paling juga berita bohong, Bu Menteri MAH mana mungkin mundur gitu aja." Kalimat mereka memicu percikan, seperti api kecil yang menyambar bensin. Sekejap, percakapan kecil itu merambat ke seluruh pasar, jadi bisik-bisik, gumaman, lalu berlanjut jadi perdebatan sengit. Ada yang berdiri dengan tangan di pinggang, nada suaranya tinggi, "Beneran kali, aku kemarin lihat di grup WhatsApp, videonya jelas-jelas ada, ngomong gitu." Di sisi lain, ada pemuda yang lagi nenteng karung bawang teriak, "Itu MAH editan, bro, hoaks tuh, hoaks, jangan gampang percaya." Seakan-akan pasar yang tadinya adem penuh warna-warni tiba-tiba berubah jadi arena debat politik mendadak. Wajah-wajah pedagang berubah. Ada yang kelihatan bingung, ada yang jadi serius banget, ada pula yang malah ketawa-ketawa nggak jelas. "Lhawong kita jualan aja susah, kok urusan kabinet segala dibawa kemari," ujar seorang penjual ikan, tangannya masih sibuk menimbang belut yang melata di atas timbangan. Tapi meski ngomel begitu, telinganya tetap tajam mendengarkan setiap kata yang keluar dari pengeras suara. Suara berat dari mikrofon kembali terdengar, makin kresek, kayak kaset tua diputar. "Jangan percaya berita hoaks," katanya putus-putus. Namun justru karena kalimatnya terpotong-potong, orang-orang makin salah paham. Ada yang nangkep sebagian kalimat, lalu disambung-sambung sendiri. Misalnya, seorang bapak langsung bilang, "Tuh kan, jelas-jelas dibilang mundur, makanya diumumin di pasar." Padahal kenyataannya suara itu mau bilang sebaliknya. Beberapa anak muda yang nongkrong di pojokan sambil main HP langsung buka media sosial. Jemari mereka ngetik cepat, cari kebenaran. Tapi begitu mereka nemu klarifikasi kalau itu berita bohong, mereka coba teriak, "Hoaks! Nih baca dulu di portal resmi, bohong semua." Sayangnya, suara mereka ketutupan riuh pasar. Lagian, orang-orang lebih percaya suara pengeras tua di atas kepala mereka dibandingkan layar kecil ponsel anak-anak muda itu. Suasana makin memanas. Ada ibu-ibu yang tadinya rebutan beli sawo, sekarang malah debat sengit sambil tangan masih pegang buah. "Kalau beneran mundur, gimana nasib ekonomi kita? Harga beras aja udah naik," teriak seorang ibu. Lalu ditimpali ibu lain, "Ya jangan percaya mentah-mentah, Bu, belum tentu benar. Kita jangan gampang panik." Tapi justru karena kalimatnya pakai nada tinggi, orang lain mengira mereka sedang saling marah. Suasana makin riuh, kayak konser dangdut tapi tanpa musik. Di sisi lain, pedagang baju yang biasanya cuma sibuk nyebut harga, kali ini ikutan nyeletuk, "Saya rasa ini ada yang sengaja sebarin, biar kita ribut sendiri. Namanya juga politik." Ucapannya bikin beberapa orang manggut-manggut, tapi ada juga yang tambah curiga. "Wah, jangan-jangan bener, makanya diumumin di sini biar rakyat tahu lebih dulu." Sekali lagi, hoaks bekerja seperti mesin yang gak kelihatan. Bikin orang panik, salah paham, saling curiga. Ondel-ondel Sapudin yang tadinya berdiri gagah jadi kayak saksi bisu. Matanya yang dilukis besar seolah ikut menatap kerumunan yang gaduh. Beberapa orang malah sempat bercanda, "Tuh, Sapudin aja kayaknya kaget dengarnya." Candaan itu bikin sebagian ketawa,
Tapi nggak cukup buat nurunin tensi ketegangan yang udah terlanjur naik. Sapi peliharaan di pojokan, yang tadinya santai ngunyah rumput kering, ikut keganggu. Ia mendengus keras. Suara, "Mo," panjang keluar. Bikin beberapa anak kecil teriak kaget lalu lari mendekat ke orang tuanya. Aneh, tapi suara sapi itu seolah menambah dramatis suasana, kayak efek suara tambahan dalam sebuah adegan film. Beberapa menit kemudian, suasana pasar sudah bukan lagi tentang jual beli. Orang yang tadinya datang mau beli bawang atau cabai sekarang lebih sibuk diskusi politik dadakan. Pedagang gorengan yang tadinya sibuk ngipasin bala-bala ikut nimbrung. Kalau Sri Mulyani mundur, siapa penggantinya? Aduh, jangan-jangan harga minyak goreng makin naik. Omongannya langsung disambar, makanya jangan percaya, ini cuma akal-akalan. Debat makin panjang, makin lebar, dan makin gak karuan. Ada pula pedagang rempah yang mencoba meredakan, jangan ribut, nanti malah bikin sepi pembeli. Pasar kita bisa bubar gara-gara berita beginian. Tapi kalimat itu tenggelam di tengah riuh. Semua orang terhanyut dalam derasnya arus isu, meskipun gak jelas benar atau tidak. Sampai akhirnya, ada seorang pemuda yang naik ke kursi kayu sambil teriak lantang. "Hei semua, itu berita hoaks. Aku baru cek di situs resmi, itu nggak benar. Jangan percaya begitu aja." Suaranya keras, membuat beberapa orang menoleh. Tapi masalahnya, sebagian orang justru mencibir. "Ah, kamu kan anak kecil, mana ngerti politik." Ada pula yang nyeletuk, "Bisa aja itu situs bayaran, kita nggak tahu siapa yang jujur." Lagi-lagi, kebenaran dikalahkan oleh kecurigaan dan emosi. Pasar tradisional yang biasanya jadi tempat silaturahmi, tawar-menawar, dan bercanda ringan berubah jadi miniatur Indonesia dalam menghadapi hoaks. Orang-orang terbelah, ada yang percaya, ada yang menyangkal, ada yang kebingungan. Suara teriakan bercampur sama aroma ikan asin, gorengan, dan buah sawo yang semerbak. Rasanya seperti dunia kecil yang gaduh oleh satu kalimat dari pengeras suara tua, yang bahkan suaranya sendiri nyaris rusak. Suasana makin aneh ketika ada seorang lelaki tua di kerumunan, rambutnya putih acak-acakan, baju koko lusuh, sarungnya dililit seadanya, tiba-tiba nyeletuk keras. Suaranya serak tapi tegas, cukup bikin orang-orang sekitar berhenti ribut sejenak. "Hati-hati kalian semua, jangan-jangan ini pertanda Skinwalker," katanya dengan tatapan mata melotot, sambil nunjuk ke arah sapi yang masih santai di pojokan. Semua orang mendadak bengong. Nama itu asing di telinga banyak warga pasar. Sebagian anak muda yang suka nonton film horor atau baca cerita di internet langsung melongo, sementara ibu-ibu yang baru pertama kali dengar malah tambah bingung. Lelaki tua itu terus ngoceh. Suaranya semakin dramatis. Skinwalker itu penyihir jahat dari suku Navajo di Amerika. Dia bisa berubah jadi hewan, apa aja. Bisa jadi anjing, serigala, bahkan sapi. Kalimatnya disambut gumaman panik. Orang-orang yang tadinya ribut soal politik sekarang mendadak kehilangan fokus. Wajah mereka berubah tegang. Ada yang saling pandang, ada yang spontan nengok ke sapi yang masih asyik ngunyah rumput kering. Sapi itu tidak tahu apa-apa, tapi tatapan warga yang penuh curiga membuat suasana pasar berubah drastis. Seorang ibu muda yang tadi heboh beli sawo, langsung memeluk anaknya erat-erat. "Jangan dekat-dekat, Nak. Itu sapinya jangan-jangan bukan sapi beneran," bisiknya, padahal suaranya cukup keras terdengar orang lain. Anak yang tadinya ketawa ngakak melihat sapi ngunyah, sekarang wajahnya pucat, matanya melebar penuh ketakutan. Dari ujung lain, beberapa bapak-bapak mulai berbisik, "Wah, jangan main-main. Kalau beneran Skinwalker, bisa bahaya nih. Di kampung kita baru kali ini ada sapi nongkrong di pasar kayak gitu." Ondel-ondel Sapudin, yang berdiri gagah penuh warna-warni, sekarang terasa seperti simbol aneh yang menghubungkan dua dunia, budaya lokal dan mitos asing. Beberapa warga malah mendekat ke ondel-ondel, seakan percaya boneka raksasa itu bisa jadi pelindung. Ada anak kecil yang bilang polos, "Bapak Ondel, tolong jagain kita ya, jangan kasih Skinwalker ganggu." Ucapannya bikin beberapa orang dewasa merinding, karena suasana sudah kadung mencekam. Pedagang ikan yang biasanya cerewet soal harga mendadak ikut tegang. "Saya pernah baca, Skinwalker bisa ngambil wujud hewan buat ngawasin manusia. Bisa aja sapinya itu cuma penyamaran. Ngeri juga kalau sampai benar," katanya,
Lalu pedagang sayur di sebelahnya nyeletuk, "Ih, jangan nakutin. Kita ini di Indonesia, bukan di Amerika. Mana mungkin ada penyihir Navajo nyasar ke pasar kita." Tapi anehnya, semakin dibantah, semakin besar rasa takut yang menyebar. Orang-orang seolah-olah butuh sesuatu untuk menyalurkan kecemasan mereka, dan legenda asing itu pas banget jadi bahan. Sapi yang masih tenang, tiba-tiba mendengus agak keras. Suaranya, "Mo," panjang bergema sampai ke seluruh pasar. Suara itu langsung bikin orang-orang kaget dan menjerit kecil. Beberapa anak lari sembunyi di balik dagangan orang tuanya. Ada bapak-bapak yang buru-buru bikin tanda salib, ada pula yang spontan baca doa dengan suara terbata. Hanya karena suara sapi yang sebenarnya normal, seluruh pasar mendadak gemetar ketakutan, membayangkan hal-hal mistis yang gak masuk akal. Lelaki tua tadi makin semangat, merasa ucapannya jadi dipercaya. "Tuh kan, dia mulai kasih tanda. Itu bukan sapi biasa. Itu pasti jelmaan," teriaknya. Orang-orang tambah resah. Ada yang langsung ngajak keluarganya pulang lebih cepat, ada yang nutup lapak dagangan sementara, khawatir bakal ada kejadian buruk. Seolah-olah cerita skinwalker yang berasal dari padang pasir Navajo di Amerika bisa tiba-tiba menyeberang samudera dan hadir begitu saja di pasar tradisional kecil di Indonesia. Beberapa anak muda coba menenangkan keadaan. Satu di antaranya buka HP, googling cepat sambil berdiri di bangku kayu. "Hei semua, skinwalker itu cuma legenda, bukan nyata. Itu cerita rakyat Amerika, jangan dibawa ke sini," katanya lantang. Tapi orang-orang yang udah dicekam rasa takut malah nyinyir. "Ah, kamu tahu apa? Bisa aja beneran ada, dunia sekarang serba aneh." Ada juga yang nyeletuk, "Jangan-jangan hoaks soal Sri Mulyani tadi ada hubungannya sama ini, biar kita semua ketakutan." Campur aduk antara isu politik dan horor mistis membuat pasar semakin gaduh. Wajah-wajah pedagang berubah dari panik jadi bingung, lalu balik lagi ke panik. Satu ibu penjual rempah-rempah sampai gemetar sambil memegang timbangan, tangannya nggak bisa diam. "Ya Allah, jangan sampai ini beneran, saya masih ada anak kecil di rumah," bisiknya. Sementara di sisi lain, pedagang mainan malah berusaha memanfaatkan momen. Dia langsung ngeluarin mainan topeng serigala dan bilang ke anak-anak, "Ayo beli topeng, jadi skinwalker kecil-kecilan." Anak-anak bukannya seneng, malah makin takut, sebagian nangis kenceng. Debat dan ketakutan bercampur jadi satu. Orang-orang yang tadinya sibuk bahas mundurnya, menteri sekarang malah sibuk bahas penyihir Navajo. Kalau bisa berubah jadi sapi, bisa jadi juga dia bisa berubah jadi orang. Siapa tahu ada di antara kita, kata seorang pemuda sok tahu. Kalimat itu justru bikin orang-orang saling pandang dengan tatapan penuh curiga. Beberapa mulai bisik-bisik, jangan-jangan si Fulan, kemarin aneh banget kelakuannya." Rasa curiga antar warga muncul hanya karena satu ucapan, menunjukkan betapa cepatnya rumor bisa menghancurkan kepercayaan. Di pojokan, sapi itu masih santai, matanya sayu, ekornya sesekali mengibaskan lalat. Tidak ada tanda-tanda mistis sama sekali. Tapi dalam imajinasi warga yang ketakutan, setiap gerakan kecil sapi itu jadi terasa menyeramkan. Saat sapi itu menoleh perlahan, orang-orang yang melihat langsung mundur beberapa langkah, seakan-akan sedang ditatap makhluk gaib. Ada ibu yang sampai jatuhin keranjang belanjaannya, isi sayuran berserakan di tanah, tapi dia nggak peduli. Ondel-ondel Sapudin yang biasanya jadi pusat keceriaan malah terlihat seperti penjaga mistis. Beberapa orang bahkan berdoa di dekatnya, berharap boneka raksasa itu bisa melindungi mereka. Ondel-ondel kan dari dulu dipercaya usir roh jahat. Semoga bisa usir skinwalker juga, ujar seorang bapak dengan wajah serius. Padahal, jelas-jelas budaya berbeda sedang bercampur jadi satu secara aneh. Kepercayaan Betawi bercampur dengan legenda Navajo yang bahkan asing bagi kebanyakan orang. Suasana pasar makin absurd. Ada yang teriak-teriak minta semua orang pulang. Ada yang masih ribut debat politik. Ada yang ketakutan karena sapi dianggap jelmaan penyihir. Anak-anak kecil kebingungan, sebagian nangis, sebagian melongo nggak ngerti. Pedagang yang tadinya harap dagangannya laku malah gelisah karena pembeli bubar. Semua karena satu kalimat dari seorang lelaki tua yang entah dapat cerita skinwalker itu dari mana. Namun disitulah terlihat betapa rapuhnya masyarakat menghadapi kabar. Awalnya hoaks politik bikin gaduh, lalu tiba-tiba legenda horor asing memperparah suasana.
Sapi jadi kambing hitam, warga saling curiga, anak-anak kehilangan tawa, dan pasar yang tadinya penuh warna berubah jadi tempat penuh ketegangan. Hoaks dan mitos ternyata punya kekuatan yang sama, bikin orang-orang percaya, takut, dan ribut, bahkan tanpa bukti nyata. Akhirnya, pasar benar-benar berubah jadi pemandangan campur aduk yang gak karuan. Kalau tadi suasananya masih terasa seperti pesta rakyat dengan teriakan pedagang, tawar-menawar, aroma gorengan, dan ondel-ondel Sapudin yang joget-joget kecil sambil bikin orang ketawa. Sekarang kondisinya kayak perpaduan antara pasar malam, arena debat politik, dan cerita horor mistis. Di satu sisi, ada rombongan anak muda yang masih bisa ketawa ngakak lihat gerakan ondel-ondel Sapudin yang kepalanya bergoyang-goyang lucu. Mereka bahkan selfie bareng, upload ke media sosial, kasih caption kocak kayak, ondel-ondel Sapudin lebih rame daripada debat politik. Tapi di sisi lain, ada kelompok bapak-bapak dan ibu-ibu yang wajahnya udah serius banget. Mereka masih kepikiran sama kabar dari pengeras suara tua yang nyebarin berita, video hoaks. Sri Mulyani mundur dari kabinet? Ini klarifikasi faktanya. Ada yang bingung, ada yang ketakutan, ada juga yang langsung percaya bulat-bulat. Kalau menteri aja bisa mundur tiba-tiba, berarti negara lagi gawat. Teriak seorang bapak dengan muka merah karena emosi. Jangan langsung percaya. Itu pasti hoaks. Saya pernah baca di grup WA, berita itu udah dibantah, timpal yang lain. Akhirnya, suara riuh debat politik itu bercampur dengan teriakan pedagang yang masih berusaha jualan. Di sisi pojok pasar, suasana makin absurd. Beberapa orang masih terus curiga sama sapi yang tenang mengunyah rumput. Gara-gara omongan lelaki tua tadi tentang skinwalker dari Amerika, sebagian warga jadi parno luar biasa. Ada ibu-ibu yang sampai bawa garam dapur, ditabur di sekitar dagangannya sambil komat kamit doa, seakan-akan itu bisa jadi benteng dari makhluk gaib. Ada pula pedagang ayam yang tiba-tiba ambil sapu lidi, diangkat tinggi-tinggi kayak senjata. Kalau beneran ada penyihir, jangan macem-macem di pasar gue. Katanya lantang, bikin anak-anak ketawa ngakak, meskipun sebagian masih takut. Ondel-ondel Sapudin sendiri, yang sejak pagi jadi bintang hiburan, tetap goyang pelan dengan senyum lebar yang terpampang di wajahnya. Gerakannya jadi semacam simbol. Ada yang melihat itu sebagai hiburan, ada yang merasa seolah-olah ondel-ondel itu lagi ngejaga pasar dari roh jahat. Seorang kakek berkata dengan suara bergetar, ondel-ondel dari dulu kan dipercaya buat ngusir makhluk halus. Semoga dia bisa jagain kita dari skinwalker. Ucapannya bikin beberapa orang yang lagi takut jadi sedikit lega, meski sebagian lain masih merasa parno. Namun, di tengah suasana yang semakin gak jelas, akhirnya ada sekelompok pemuda masjid yang lewat sambil bawa toa kecil. Mereka baru selesai kegiatan bakti sosial di dekat pasar. Begitu lihat orang-orang ribut, salah satu dari mereka langsung naik ke bangku kayu dan bersuara lantang. Bapak ibu semua, ayo tenang. Jangan gampang percaya kabar yang gak jelas sumbernya. Dalam Al-Quran Allah udah jelas bilang, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binabain fatabayanu, Quran Surat Al-Hujurat 6, artinya, wahai orang-orang beriman, kalau datang berita dari orang fasik, periksalah dulu dengan teliti, jangan sampai kalian menimpakan musibah ke orang lain tanpa tahu kebenarannya. Orang-orang yang tadinya ribut mendadak diam beberapa detik, mendengarkan ayat itu. Beberapa mengangguk-angguk, ada juga yang langsung malu karena merasa kebawa emosi tanpa mikir panjang. Seorang ibu sambil menggendong anaknya berkata pelan, "Iya juga ya, kita tadi heboh banget padahal belum tentu benar." Ada bapak yang sempat debat politik langsung menunduk, lalu nyeletuk, "Ya ampun, padahal tadi saya udah sempat nuduh macam-macam." Pelan-pelan, suasana pasar yang tadinya panas mulai agak reda. Orang-orang saling menenangkan. Beberapa pedagang kembali buka lapaknya. Anak-anak kembali bisa tertawa meskipun masih sambil lirik-lirik sapi. Sapi itu sendiri tetap cuek. Kayak nggak ngerti kalau barusan dia jadi tersangka utama, skinwalker internasional. Malah sekarang jadi bahan lelucon. Ada pemuda yang bilang sambil ketawa, "Woi, coba bayangin kalau sapi ini beneran skinwalker. Jauh-jauh dari Amerika cuma buat makan rumput di pasar kita. Konyol banget." Orang-orang yang dengar ikut ketawa, walau sebelumnya sempat takut setengah mati. Akhirnya, pasar kembali ke suasana semula meskipun masih ada sisa-sisa rasa canggung. Ada yang masih ngomel-ngomel soal hoaks politik, ada yang ngelawak soal sapi jadi penyihir,
ada juga yang sibuk foto bareng ondel-ondel Sapudin yang jadi ikon hari itu. Semua kejadian aneh itu menyisakan pelajaran berharga buat warga. Betapa gampangnya emosi massa dipermainkan hanya karena kabar yang belum jelas. Hoaks politik aja sudah bikin ribut, ditambah lagi mitos horor asing, jadilah suasana pasar kayak panggung drama konyol. Penutupnya, setelah kejadian itu, beberapa warga sengaja kumpul sebentar di dekat lapak buah sawit. Mereka saling cerita, saling ketawa, sekaligus saling mengingatkan. Kita jangan gampang percaya kabar, apalagi yang sumbernya nggak jelas. Ingat pesan Quran tadi, harus tabayun dulu, kata salah satu pemuda. Lalu seorang kakek nyeletuk dengan suara lirih tapi jelas. Dan jangan takut sama mitos-mitos yang gak ada hubungannya sama kita. Takutlah hanya sama Allah. Dan selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW biar hati kita tenang. Alhamdulillah, kisah ini selesai juga. Dari kejadian konyol di pasar tadi kita bisa ambil hikmah. Selalu bersholawat kepada Nabi dan keluarganya. Jangan lupa bertakwa kepada Allah. Dan jangan gampang percaya hoaks tanpa tabayun. Semoga umat Nabi Muhammad SAW selalu diberi rizki yang berkah, diberi kesehatan, dan untuk yang benar menjawab pertanyaan di deskripsi video ini, semoga Allah kabulkan doanya bisa haji, umroh, dan ziarah Nabi setiap tahun. Dan bagi yang jawabnya belum tepat, semoga selalu sehat, diberi umur panjang, dan tetap dalam lindungan Allah. Jangan lupa tulis di komentar judul apalagi tentang ondel-ondel yang seru untuk diceritakan.